Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kang Amin Mengaji dan Berbagi. Yang pada kali ini kita akan membahas mengenai ilmu balagh. Yang pada kali ini kita sudah memasuki pada pembahasan ijaz, itnab, dan musawat. Oke, kita ada 3 pembahasan, tapi pada kali ini kita baru masuk mengenai ta'rif dulu ya. Ta'rif dulu dari 3 pembahasan ini, yaitu ijaz, itnab, dan musawat. Nah, kullu ma yajulu fi sadri minal ma'ani yumkinu an yu'abbiru anhu bisalasati turuq. Setiap apa yang terbesit di dalam hati kita berupa makna-makna, gampangnya apa saja sih yang mau, apa saja yang kita hendak sampaikan berupa makna-makna itu, kita yumkin ayu abbiru anhu bisalasati turuqin, yaitu bisa mengungkapkan makna itu dengan 3 metode, dengan 3 cara. Ya, ketika kita hendak mau menyampaikan sesuatu, nah, untuk menyampaikan sesuatu ini kita mempunyai 3 cara. Yang pertama al-musawat. Nah, musawat di sini yaitu ta'diyatul ma'na al-murad, yaitu menyampaikan makna berupa tujuan bi'ibaratin musawiyatin lahu, dengan ungkapan yang sama, yang standar gitu loh ya. Enggak terlalu panjang dan enggak terlalu pendek. Jadi ini pas. Bi antakuna 'alal hadd, di mana yaitu batasan alladzi jara bihi urfu awsatin nas, yang ini sudah berlaku di kebiasaan pada umumnya ya. Jadi umumnya orang itu ketika menyampaikan sesuatu segini. Nah, kita pun dalam menyampaikan sesuatu ya segitu ya. Wahum alladzi la yartaqu ila darajatil balaghah. Mereka ini, orang-orang ini, dia tidak belum sampai kepada derajatnya balaghah, ya, para sastrawan ya. Jadi ketika misal belum bisa mencapai derajatnya balaghah para sastrawan, ya cukup dengan menyampaikan, dengan mengungkapkan sesuatu itu ya musawah, standar ya, kebiasaan masyarakat pada umumnya. Walam yunhitu ila darajatil fahma, dan tidak lemah juga dalam level memberikan pemahaman itu. Enggak yang sampai susah difaham ya. Nah, kayak misal di sini contohnya wa idza ra'aital ladzi yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum. Ketika kamu melihat mereka memperolok-olok pada ayat kami, fa'rid anhum, maka ya udah enggak usah ditangkepin gitu loh. Palingkanlah kamu, enggak usah ditangkepin. Nah, ini contoh yang pada musawat ya. Jadi kayak kalau misal kita contohkan misal bahasa Indonesianya, misal aku cinta padamu. Nah, aku cinta padamu ini udah musawat ya. Jadi pas gitu loh, nggak terlalu panjang. Aku cinta padamu, sayang banget loh, enggak gitu. Tapi cukup aku cinta padamu, ini sedang ya, musawat ya. Nah, baru kalau misal ijaz di sini, yaitu ta'diyatul makna. Ijaz ya, kita sudah masuk ke ijaz, itu ta'diyatul makna, menyampaikan makna bi'ibaratin naqisatin, dengan ungkapan yang naqisoh ya, yang kurang ya. Ma'awafa'iha bil gharad, di samping menyampaikannya itu dengan lafaz yang kurang, tapi tujuannya itu bisa sampai ya. Tujuannya bisa sampai. Nah, saya ambil contoh yang tadi ya. Aku cinta padamu. Itu ungkapan yang biasa diomongin, diungkapin terhadap pasangannya. Itu musawah.
Tapi kalau misal saya mengatakan aku padamu. Nah, ini sudah ijaz ya. Aku padamu. Nah, kalau misal musawahnya aku cinta padamu. Nah, kalau misal ijaz aku padamu. Ya aku ini padamu gitu loh ya. Maksudnya ya sudah padamu. Nah, jadi aku padamu ini sudah ijaz ya. Nah, contoh di sini kifa nabki min dzikri habibin wa manzilin. Kif, ya, berhentilah saya menangis karena mengingat kekasihku dan saya menangis karena ingat rumahnya ya. Ini contoh daripada ijaz ya. Jadi cukup bagi saya membuat saya menangis ketika saya mengingat kekasih dan mengingat rumahnya. Itu. Nah, fa'idha lam yafi bil ghurad sumya ikhlalan. Nah, ketika tidak sampai pada tujuan daripada ijaznya itu, maka disebut dengan ikhlal ya. Disebut dengan ikhlal. Wal 'aisyu khairun fi zilalin nuqi mimman 'asya kada. Kehidupan di dalam naungan kebodohan fi zilalin nuqi. Kehidupan dalam naungan kebodohan itu lebih baik daripada hidup dalam kesusahan. Nah, di sini masih belum bisa kita pahami ya. Nah, tapi di sini yang menjadi muraduhu yang dikehendaki bahwasanya annal aish ar-ragada, kehidupan yang mewah ya, yang sejahtera fi dilalil humki, dalam naungan kebodohan, itu khairun, lebih baik, minal aishi, daripada hidup asyaki yang susah, fi dilalil aqli, dalam naungan akal. Jadi kehidupan yang sejahtera di dalam naungan kebodohan itu lebih baik daripada hidup susah pada naungan akal. Itu yang dikehendaki. Nah, tapi kalau misalnya ngelihat di sini banyak yang nggak sampai ya. Di sini miman asya kada, nggak ada fidilalil aklinya ya. Makanya di sini syair di sini kita sebut dengan ikhlal ya, karena ghoradnya ini dia tidak sampai. Nah, kemudian itnab. Nah, kalau misal musawat tadi contohnya aku cinta padamu, kalau misal ijaz contohnya aku padamu. Nah, sekarang kita masuk ke itnab. Di sini itnab yaitu ta'diyatul ma'na bi'ibaratin zaidatin anhu ma'al faidah, yaitu menyampaikan makna dengan ungkapan yang lebih panjang ya, serta mempunyai faedah. Jadi banyak nih tapi mempunyai faedah. Jadi banyak omongnya dan omongan tersebut mempunyai faedah, maka disebut itnab. Beda kalau misal banyak omongnya kemudian tidak mempunyai faedah, itu ada namanya lagi ya. Nah, contoh di sini Rabbi inni wahanal azmu minni. Ya Tuhanku, tulang saya sudah lemah. Nah, tulang saya sudah lemah. Ini perkataan Nabi Ibrahim ya. Washta'ala ra'su syaiban, dan uban-uban di kepala saya sudah penuh ya. Tulang sudah ropos, uban sudah banyak. Nah, ini itnab ya. Padahal cukup mengatakan ai kabirku, saya telah tua ya, saya sudah tua. Tapi di sini itnab banyak nih. Nah, kayak gitu. Aku sekarang sudah sangat mencintai kamu. Ya, itu udah berbelit-belit tapi mempunyai makna. Nah, musawahnya tadi aku cukup bilang aku cinta kamu. Nah, ijaznya aku padamu. Nah, kayak gitu. Fa idza lam takun fi ziyada faidatan sumia tatwilan. Ketika yang berlebih, yang tambahannya itu tidak memiliki faedah, ya, panjangnya saja gitu, maka disebut dengan tatwil ya. Panjangnya sedang rocosnya doang ya.
maka disebut dengan tatwil. In kanat az-ziyadatu ghairu muta'ayyinah, itu ketika ziyadahnya itu tidak tertuju. Ya. Jadi panjangnya doang tidak mempunyai faedah. Nah, kemudian panjangnya itu dia tidak tertuju, maka disebut dengan tatwil. Tapi wahaswan in ta'ayyanas, panjangnya doang tidak memberi faedah tapi tertuju, maka itu disebut dengan haswu. Ya, haswu. Nah, ini ada haswan dan tatwil, ya. Nah, contohnya di sini tatwil, ada yang hilang di sini. Ada tatwil dan ada haswu. Nah, kemudian wa min dawa'il izaz, ya, faktor-faktor yang faktor-faktor yang mengharuskan izaz, ya. Yang pertama tashilul hifdi, yaitu mempermudah hafalan. Wa taqribul fahmi, yaitu mendekatkan atau mempercepat pemahaman. Wa dzikil maqam, yaitu terbatasnya tempat. Wal ikhfa, yaitu menyamarkan. Wa sa'amatul muhadasati, yaitu merasa bosan mengucapkan. Nah, di sini faktor-faktor ijaz. Kemudian faktor-faktor daripada itnab, yaitu tasbitul makna, yaitu menetapkan makna atau tujuan. Wa tawdihul murad, yaitu menjelaskan perkara yang dikehendaki. Wa tauqid, yaitu menguatkan. Wa daf'ul iha, menolak salah persepsi. Nah, ini sudah selesai semua dari definisi dari ijaz, itnab, dan musawah. Nah, ntar besok kita masuk pada pembahasan aqsamul ijaz, pembagian-pembagian ijaz, pembagian daripada itnab. Nah, itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.